Hai sahabat pemburu amatir, pernahkah kamu mendengar tentang ikan lele lembat? Dari tampilannya saja sudah bikin banyak orang bergidik. Warnanya gelap, tubuhnya panjang, dan matanya tajam seolah siap menyergap mangsa. Tapi siapa sangka, di balik tampangnya yang menyeramkan itu, ikan lele lembat justru bisa menjadi ladang penghasilan yang menggiurkan. Bahkan di beberapa daerah seperti Medan, harga jualnya bisa tembus lebih tinggi dibanding lele biasa. Nah, penasaran kan gimana cara membudidayakan ikan lele langka ini? Yuk kita bahas tuntas bareng pemburu amatir. Sekilas tentang lele lembat. Lele lembat adalah salah satu spesies lele lokal Indonesia yang habitat aslinya ada di rawa-rawa, genangan air dalam hutan, bahkan kadang ditemukan di sumur tua yang sudah lama ditinggalkan manusia. Kondisi lingkungannya yang ekstrem membuat ikan ini sulit dijumpai dan otomatis jarang dibudidayakan. Padahal, kalau tahu cara yang tepat, lele lembat bisa jadi komoditas potensial untuk dijual ke pasar lokal maupun restoran khas daerah. Rasanya gurih, teksturnya lembut, dan konon katanya lebih liar saat dimasak. Inilah yang membuatnya punya penggemar tersendiri. Membuat kolam yang sesuai habitatnya. Karena hidup aslinya di tempat berlumpur dan gelap, lele lembat membutuhkan kolam yang mirip dengan habitat aslinya. Ada 3 jenis kolam yang bisa kamu pilih. Kolam tanah, kolam terpal, dan kolam beton. Kalau kamu mau yang paling alami, kolam tanah adalah pilihan terbaik. Kenapa? Karena kolam tanah bisa menciptakan ekosistem mikro, di mana hewan-hewan kecil seperti cacing, plankton, dan larva serangga tumbuh secara alami. Itu artinya, pakan tambahan bisa lebih hemat. Tapi ingat, lele lembat itu suka menggali tanah. Jadi, pastikan dinding dan dasar kolam kamu dibuat padat agar tidak bocor atau longsor. Kamu bisa menambahkan sedikit lumpur di dasar kolam agar ikan merasa nyaman, karena lele lembat senang bersembunyi di lumpur untuk menghindari panas. Untuk menjaga kualitas air, pastikan sirkulasinya tetap lancar, tidak terlalu kotor, tapi juga tidak terlalu jernih. Air yang sedikit keruh justru membuat lele lembat lebih aktif bergerak. Memilih indukan yang unggul. Langkah selanjutnya adalah memilih indukan berkualitas. Indukan lele lembat yang bagus biasanya sulit didapatkan karena populasinya masih terbatas. Kamu bisa mendapatkannya dari peternak khusus lele lembat atau langsung menangkap dari alam liar. Ciri indukan yang bagus antara lain, tidak ada cacat di tubuh, gerakannya lincah, nafsu makannya tinggi, warna tubuhnya cerah dan tidak pucat. Kalau kamu memilih dari hasil tangkapan alam, karantina dulu beberapa hari untuk memastikan tidak ada parasit atau penyakit sebelum dimasukkan ke kolam pembesaran. Indukan betina biasanya bertelur antara 3.000 hingga 5.000 butir sekali pemijahan, tergantung dari ukurannya. Sedangkan jantan bertugas untuk menjaga telur sampai menetas. Jadi pastikan jantannya dalam kondisi prima juga. Memberi pakan yang tepat. Nah, kalau soal makan, lele lembat termasuk omnivora alias pemakan segala. Mereka bisa makan larva, cacing, ikan kecil, siput, udang, hingga tumbuhan air seperti azolla dan eceng gondok. Kalau kamu ingin hasil cepat, bisa juga diberi pelet dengan kadar protein tinggi atau ampas tahu yang sudah difermentasi. Yang penting, jangan sampai kelaparan. Karena kalau sampai lapar, mereka bisa jadi kanibal alias memakan sesama. Idealnya, beri makan 4 hingga 5 kali sehari, terutama di pagi, sore, dan malam hari. Beri pakan secukupnya sampai ikan mulai lambat makan, itu tandanya mereka sudah kenyang. Meskipun termasuk hewan nokturnal alias aktif di malam hari, lele lembat bisa dilatih untuk makan di siang hari dengan jadwal teratur. Dengan cara ini, kamu bisa memantau pertumbuhannya lebih mudah. Perawatan dan pengendalian air. Kualitas air menjadi kunci sukses budidaya lele lembat. Jangan biarkan air terlalu kotor atau berbau menyengat, karena itu bisa menurunkan kadar oksigen dan bikin ikan stres. Lakukan penggantian air sekitar 20 hingga 30% setiap minggu, tergantung dari kondisi kolam.
Tambahkan probiotik atau fermentasi alami dari dedak dan molase untuk menjaga ekosistem air tetap stabil. Dan satu hal penting, hindari penggunaan bahan kimia berlebihan karena bisa merusak mikroorganisme baik di dalam kolam. Peluang bisnis dan nilai jual. Meski belum sepopuler lele dembo, lele lembat punya pasar tersendiri. Di Medan misalnya, harga per kilonya bisa mencapai 2 kali lipat dari lele biasa, terutama kalau dipasarkan ke rumah makan khas daerah. Permintaannya memang belum massal, tapi justru disitulah peluangnya. Kamu bisa jadi salah satu peternak awal yang menguasai pasar ikan langka ini. Selain dijual sebagai ikan konsumsi, beberapa pecinta ikan juga memelihara lele lembat sebagai ikan koleksi unik karena bentuk dan warnanya yang eksotis. Jadi siapa sangka ya? Dari ikan yang kelihatannya menakutkan, ternyata tersimpan peluang bisnis yang luar biasa. Kuncinya cuma satu, mau mencoba dan konsisten merawatnya. Kalau kamu tertarik mencoba budidaya ikan lele lembat, tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, biar makin banyak orang tahu kalau ikan lokal Indonesia punya potensi besar. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya, hanya di Pemburu Amatir, tempat di mana kisah sederhana bisa jadi inspirasi luar biasa. Disclaimer, seluruh konten dalam video ini bertujuan untuk edukasi dan inspirasi. Apabila terdapat gambar, video, atau cuplikan yang merupakan hak cipta pihak lain dan keberatan untuk ditampilkan, silakan hubungi kami melalui email resmi yang tertera di deskripsi channel. Kami akan segera menindaklanjuti dan menghapus konten terkait dengan penuh tanggung jawab. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul.